Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum tahiyatan mubarakatan wa salaman atiran ma'illah. Tahiyatal Islam, tahiyata ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil haqqil ladzi la yamut. Walhamdulillahi dzil izzati wal jabarut. Walhamdulillahi dzil mulki wal malakut. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu sabilal huda. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Wa qala aidan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdalam kesadaran kita akan betapa besar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah kita rasakan bersama. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat istiqomah. Dan malam hari ini kita bisa melaksanakan satu kewajiban kita kepada Al-Quranul Karim untuk memahami kandungan-kandungannya, mentadabburi makna-maknanya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, din agama itu adalah nasihat. Jika kemudian disebutkan lillahi wali rasulihi, termasuk juga li kitabihi, pada kitabnya, di antara bentuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala tentu adalah menyembahnya, mentauhidkannya. Di antara bentuk an-nasihah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan di antara bentuk nasihat kepada kaum muslimin adalah senantiasa memberikan kepada mereka nasihat. Ya, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Begitu juga kepada a'immatul muslimin, auliaul umur, para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Adapun kepada Al-Qur'anul Karim, tentu bentuk an-nasihah di sini adalah senantiasa kita mengkajinya dan juga mengamalkan kandungan-kandungannya. Dan ikhwah fila arsyadakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ada dari sebagian kaumku yang menjadikan Al-Quran ini menjadi sesuatu yang
mahjur. Rumah kalau mahjur itu berarti gak pernah dimasuki, gak pernah dikunjungi, terabaikan, tidak diperdulikan. Hajar, al-hajar as-sihi. Al-hajar as-sihi itu karantina kesehatan. Ya, isolasi. Dan hajar kepada Al-Quran itu menurut para ulama seperti yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, itu juga disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, selain hajar tilawah, tidak mau membacanya, ada juga yang memasukkan tidak mau mendengarkannya. Kemudian juga hajrul amal, tidak mau mengamalkannya, dan sebelum itu adalah hajrut tadabbur wa tafahum, yaitu tidak mau memahaminya dan mentadabburinya. Jadi kalau kita sudah tilawah tiap hari, insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang menghajar Al-Quran tilawatan. Kalau kita sudah mendengarkan Al-Quran terus-menerus sambil tidur, ya pengantar tidur kita adalah tilawah. Sambil nyetir, daripada nyetel yang gak berguna, kita setel murotal. Sambil mengendara sepeda motor, kita bisa pasang earphone kita, mendengarkan murotal. Kalau seperti itu insya Allah kita tidak termasuk pada menghajar Al-Quran secara sima'ah. Tapi kalau kita sudah membaca, mendengarkan, tapi kita tidak berusaha untuk mengamalkannya, itu masih termasuk terkena hajrul Quran, yaitu hajrut tafahum wa tadabbur. Wa fila arsyadakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melonggarkan hati kita, ringankan langkah kita untuk menghadiri majelis ini. Tidaknya ada alokasi waktu dari kehidupan kita sisihkan dari kesibukan kita sehari-hari, meskipun hanya sepekan sekali setidaknya, untuk mentadabburi, memahami ayat-ayat Al-Quran, hingga kita insya Allah tidak termasuk orang-orang yang dikeluhkan atau diadukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang menghajar, mengisolasi, mengkarantina, mengabaikan, ya, tidak peduli kepada Al-Quranul Karim, terutama secara tafahuman wa tadabburan. Salawat dan salam tak jemu-jemunya kita haturkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua kita, uswah kita, tauladan kita, ya, yang sebagaimana disampaikan oleh para sahabat, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat itu dilakukan secara tadarrujan, secara bertahap. Bahkan bagaimana diriwayatkan oleh banyak sahabat, ya, mereka tidaklah beralih dari 10 ayat ke 10 ayat yang lain, kecuali ketika sudah memahami betul-betul dan mengamalkan isi ayat-ayat tersebut. Ini ikhwafil arsyadakumullah, insyaallah apa yang kita lakukan ini bagian dari mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam belajar atau mempelajari Al-Quranul Karim. Insyaallah pada kesempatan
malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir kita, tadabbur kita pada kemarin sampai 24 ya. Sekarang sampai pada ayat yang ke-25. Insyaallah kita akan mulai dari ayat 25, mudah-mudahan bisa selesai pada ayat yang ke-30. Ya. Dari 25 sampai 30 ini yang maknanya masih nyambung. Ya. Ini penting juga ketika membaca, mentadabburi Al-Qur'anul Karim itu kita perhatikan maknanya. Perhatikan maknanya. Termasuk ketika kajian, jangan sampai yang seharusnya diteruskan gara-gara mungkin waktu atau masalah-masalah teknis terpaksa harus diputus. Ya, apalagi beberapa ayat yang itu seharusnya tidak diputus. Seharusnya tidak diputus. Maka diantara sampai itu bukan sekedar kajian ya. Sampai ketika membaca pun seharusnya seperti itu. Maka para sahabat dulu seperti Ibnu Abbas itu kalau baca Al-Quran ya, kalau belum selesai satu surat full dia nggak akan berhenti. Karena itu pasti maknanya nyambung. Ya, itu bagian dari adab. Ya. Kita ini seharusnya juga gitu. Kajian nih satu malam as-saffat seharusnya selesai gitu. Tapi tentu waktunya nggak cukup, maka paling tidak kita pilih. Jadi dalam memenggal ayat ke ayat itu harus pas temanya. Ya. Kalaupun kemudian terpaksa itu harus dimulai lagi. Ya, menyambungkan dari sebelumnya seperti apa. Ya. Itu ikhwah fillah rasyidullah bagian dari adab. Nah, ini salah satu adab yang terlupakan di akhir zaman seperti ini, bahkan ada yang lebih parah. Ya, lagi baca Al-Qur'an belum sampai akhir ayat ada telepon, langsung berhenti, angkat telepon dia. Ada juga yang dengerin Al-Qur'an murotal. Ya, matiin murotal pun harus beradab. Jangan sampai murotal itu lagi baca ya, Syekh Musyari atau ya Syekh Mahir misalnya. Lagi baca belum sampai selesai, udah kita matiin. Itu termasuk tidak ya kurang beradab dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi tunggu dulu sampai ya malakum la tanasurun. Jangan baru malakum kita matiin. Memutus orang sedang baca Al-Qur'an, meskipun yang baca apa tape atau speaker Quran atau apa, tapi ya itu bagian adab kita terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan diputus di tengah jalan. Ya, suka diputus, lagi sayang-sayangnya diputus gitu ya. Ya, itu bagian kita nggak beradab. Bagian kita beradab dengan Al-Qur'an adalah selesaikan. Bahkan kalau kita mau ikut sahabat apa? Selesai sampai satu surat gitu. Ya, setidaknya kalau kajian kita paskan temanya, setidaknya lagi minimal sampai selesai satu ayat. Jangan sampai kita lagi sendiri baca Quran, ada yang manggil gitu langsung berhenti. Enggak, selesaikan dulu. Ya. Lagi baca Al-Quran ada telepon, tunggu dulu. Ya. Jangan kemudian apa? Diputus di tengah jalan. Ini bagian adab. Bagaimana seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan bin Ali. Ya. Bahwasanya mangkana qablakum, orang-orang sebelum kalian itu ra'aul Qur'an rasaila mir rabbihim.
Mereka berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran itu seolah-olah mereka memang menghadirkan bahwasanya ini adalah surat dari Rabb mereka. Dan ini memang kalamullah. Jadi ketika kita baca Al-Quran itu seperti sedang berbicara atau bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau paling enggak kita sedang mendengar Allah berbicara karena ini kalamnya gitu. Bayangkan kalau orang tua aja ya, ada orang tua sedang mejangin anaknya, tiba-tiba lagi di tengah ngasih wejangan anaknya melengos, apalagi kemudian pergi, apalagi kemudian ya ditinggal, ya diacuhkan atau tidak diperhatikan begitu saja, ya itu jelas bentuk tidak beradab. Itu baru orang tua ke anak, ya. Atasan ke bawahan juga seperti itu. Pasti tersinggung atasannya. Apalagi ini adalah Rabb kita, ya, salam dari Allah yang menciptakan kita semua, maka penting bagaimana kita beradab. Masuk dalam memutus-mutus tadi. Baik. Tafadhal Mas Akmal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lakum la tanasadun bal humul yawma mustaslimun wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin qalu bal lam takunu mu'minin wa ma kana lana 'alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna lil Qur'anil karim minal hafidhin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa 'inda khatmihi minal faizina ya rabbal alamin. Allahumma ja'al Qur'anal karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina wa dawaa'a amradina wa dawaa'a amradina wa dawaa'a amradina ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin zumratal mu'minin arsyadakumullah. Ada ayat-ayat sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatakan kepada orang-orang yang zalim dan pasangan-pasangan mereka, baik itu adalah teman-teman mereka, ya pemimpin-pemimpin mereka, karib sahabat mereka, termasuk pasangan hidup mereka, suami atau istri yang semisal dengan mereka atau seperti mereka dalam ideologi, ya, untuk
berkumpul, bahkan berkumpul bersama apa yang mereka taati dan mereka sembah, yaitu yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqifuhum innahum mas'ulun, dan berhentikan mereka, sesungguhnya mereka akan ditanya. Kemarin sudah kita jelaskan, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat as-su'al di sini adalah inda dukhulin nar. Pertanyaan ini adalah ketika mereka masuk ke neraka. Jadi di stop, diberhentikan, waqifuhum, ya, untuk ditanya bagaimana rasanya neraka. Ini bentuk istihza, ya, bentuk penghinaan kepada mereka dan menambah beratnya siksaan mereka. Kemarin kita jelaskan kayak orang lagi kesakitan pakai ditanya, oh sakit toh, gitu ya. Ya, orang lagi kesusahan malah pakai ditanya macam-macam. Seharusnya kan ditolong gitu. Ya, ini malah ditanya macam-macam, nanyanya sambil ya. Nanyanya adalah bentuk sindiran, bukan nanya beneran. Itu kan lebih menyakitkan. Ada yang berpendapat seperti itu, ada yang berpendapat bahwasanya ini adalah as-su'al 'anil a'mal. Pertanyaan-pertanyaan tentang amalan-amalan yang telah dilakukan. Dan sebagian mufassir menghubungkan dengan riwayat la tazulu qadama 'abdin, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Riwayat yang menyebutkan arba'ati asya, ada yang arba'ati hisal, ya. Bagaimana seorang hamba tidak akan bisa bergerak sedikit pun dari di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dari tempat berdirinya sampai ditanya 4 perkara, an umrihi fima ablah, tentang umurnya untuk apa ia habiskan, wa an syababihi fima afnah, ya, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia nafkahkan, wa an ilmihi mada amila bih, dan tentang ilmunya, ya, apakah sudah dilaksanakan atau belum, ya. Jadi di situ memang adalah soal, ya, tempat soal sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baghawi, ya. Jadi as-su'al itu adalah inda sirat. Jadi ketika mereka dikumpulkan, ya, pada satu tempat, kemudian diarak, digiring untuk masuki neraka, mereka lewat as-sirat terlebih dahulu. Dan di sirat itulah mereka diberhentikan untuk ditanya tentang amalan-amalan mereka. Ada juga sebagian mufassir itu adalah dari bentuk al-adalah, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin Allah itu menghukum seorang hamba kecuali ba'da su'al, kecuali setelah ditanya, kecuali setelah diadili. Jadi ketika dihukum masuk neraka itu sudah melalui proses pengadilan. Ya, ditanya dan kemudian dia sendiri jawab dan nggak bisa bohong, ya, karena tangannya bersaksi, kakinya bersaksi, seluruh organ tubuhnya bersaksi, dan mulutnya dikunci sebagaimana telah kita jelaskan pada surah Yasin. Ya, ini ikhwah fillah arsyadakumullah. Ada yang berpendapat seperti itu adalah bentuk dari keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas ini memang orang-orang dolim. Tapi ya
formalitas pengadilan itu tetap dilaksanakan. Ya, ini ada juga yang berpendapat seperti ini. Dan ikhwah fil arsyadakumullah, setelah proses seperti itu dan kemudian mereka dijeburkan ke neraka, ya, di antara bentuk penghinaan kepada mereka, ya, dan menambah pedihnya siksa mereka adalah adanya pertanyaan-pertanyaan, di antaranya pada ayat yang ke-25 ini, malakum la tanasorun, ya, malakum la tanasorun, malakum, mengapa kalian la tanasorun, tidak saling tolong menolong. Malakum la tanasorun, ya, mengapa kalian tidak saling tolong menolong sesama kalian. Ini di sini ada tanasorun, ini ada di sini ada tafaul. Jadi dua belah pihak saling. Ya. Yaitu maksudnya adalah yang suruh ba'dukum ba'do. Mengapa kalian tidak menolong satu sama lain? Imam Al-Baghawi menyebutkan ini merupakan taubih, ya, dari penjaga neraka, merupakan bentuk penghinaan, ejekan kepada mereka ini dari penjaga neraka, para malaikat penjaga neraka. Ya, kenapa kalian kok nggak saling tolong menolong? Ya, diceburin ke neraka semuanya, tidak saling membantu atau menguatkan atau tolong menolong. Ya. Dan Imam Al-Baghawi menyebutkan ini termasuk jawaban dari perkataan dari Abu Jahal yang disebutkan dalam surah Al-Qamar, nahnu jami'um muntasir. Nahnu jami'um muntasir. Bagaimana kami itu ketika diingatkan dengan kondisi hari kiamat, ya, Abu Jahal mengatakan kami akan saling tolong menolong, ya, akan menguatkan satu sama yang lain. Kami akan memenangkan, membantu satu sama yang lain. Satu sama lain. Maka ini dijawab oleh Al-Quran pada ayat ini, malakum la tanasorun. Ya. Karena mereka dulu ketika mengingkari hari kebangkitan mengatakan nanti kita akan saling membantu kalau sampai apa yang disampaikan Muhammad itu betul. Ya, ini merupakan jawaban dari Abu Jahal. Nah, kemudian As-Sa'di menyebutkan, ya, ba'dama kuntum taz'umun fid dunya anna alihatakum satadfa ankumul adab. Ya. Jadi pertanyaan ini diberikan kepada mereka sebagai ejekan, sebagai penghinaan setelah mereka dulu di dunia meyakini bahwasanya alihah mereka atau Tuhan-Tuhan mereka itu akan melindungi mereka dari adab. Jadi paham bedanya ya antara apa yang dimaksud oleh Imam Al-Baghawi sama yang dimaksud oleh As-Sa'di. Ya, kalau Imam Al-Baghawi tadi adalah satu sama yang lain. Jadi sesama mereka, sama orang-orang kafir. Nah, kalau yang dimaksud As-Sa'di adalah ini antara yang disembah dengan yang menyembah. Ya, karena mereka mengatakan ketika itu bahwasanya ketika
mereka kena adab sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW atau diancamkan oleh Rasulullah SAW, ya mereka mengatakan Rob kami, ya alihah kami, sesembahan kami akan melindungi kami ketika adab itu tiba. Ya. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah, pertanyaan ini tentu adalah bentuk ihanah, bentuk taubih, ya, bentuk ejekan, bentuk cemoohan, penghinaan, bagaimana disampaikan oleh Imam Al-Baghawi tadi, yang dilontarkan oleh para penjaga neraka. Ya, loh, katanya dulu akan saling menolong. Loh, katanya dulu Tuhan kalian akan membela atau melindungi dari adab. Ya, mana gitu ya. Jadi seperti itu bentuk dari taubih. Bal humul yauma mustaslimun. Ya. Bahkan Bahkan mereka pada hari itu menyerah, mustaslim. Ya. Mustaslim itu artinya menyerah. Menyerah kepada siapa? Menyerah kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak bisa saling membela, mereka nggak bisa saling menolong, mereka tidak bisa melindungi satu sama yang lain, mereka tidak bisa melawan hingga kemudian menjadi muntasir sebagaimana yang diklaim oleh Abu Jahal, ya, menjadi pemenang, ya, atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada mereka mustaslimun, menyerah, angkat tangan, ya, kibarkan bendera putih, ya, itu tanda menyerah. Bahkan pada hari itu mereka menyerah. Menyerah apa? Kalau Ibnu Abbas mengartikan mustaslimun di sini adalah khadi'un, ya, tunduk. Ada juga yang mengartikan mungqadun, ya, bagaimana mereka tunduk, ya, mengikuti apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh Imam At-Tabari, mustaslimun li amrillahi fihim wa qadaihi, yaitu bagaimana mereka menyerah, pasrah, gak bisa berkutik, gak bisa melawan, ya, terpaksa mengikuti apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan keputusan-keputusannya. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah, itu yang terjadi. Ya. Kemudian wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Wa aqbala, dan sebagian mereka menghadap, wa aqbala ba'duhum. Ya, wa aqbala di sini menghadap, ya, ba'duhum sebagian mereka ala ba'din kepada sebagian yang lain, yatasaalun, saling bertanya, saling berbantah-bantahan. Ya. Jadi bukannya saling membela, bukannya saling melindungi, hingga kemudian bisa melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya, melawan adab Allah Subhanahu wa taala, bukannya saling mengadvokasi, istilahnya sekarang gitu ya. Jadi kalau ada keputusan, ya, atau kebijakan, kan saling mengadvokasi. Bukannya saling mengadvokasi, tapi justru malah saling bertanya, saling berbantah-bantahan. Ya, yatasaalun di sini sebenarnya adalah saling bertanya-tanya, ya. Yang dimaksud tentu adalah saling
membantah. Nah, Imam At-Tabari menyebutkan saling bertanya atau saling membantah ini adalah al-insu 'alal jin, yaitu manusia kepada jin. Tapi kalau kita lihat para mufassir yang lain menjelaskan yang dimaksud di sini termasuk juga yang disampaikan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya adalah bainar ru'asa wal adba. Ya. Dan ini kayaknya yang paling nyambung ya, paling pas ya. Yatasa'alun di sini saling bertanya, saling berbantah-bantahan di sini adalah antara para pemimpin ya, para penggede, para dedengkot, orang-orang yang diikuti ar-ru'asa bersama atau dengan berbantah-bantahan dengan al-adba, yaitu para pengikut. Jadi yang di-follow sama followernya. Terjadi bantah-bantahan, saling memandang di antara mereka ya, bukannya saling membela, mengadvokasi, tetapi justru malah saling berbantah-bantahan. Ya, saling menuntut. Ya. Ini ikhwah fillah asyhadakumullah. Kemudian As-Sa'di menjelaskan ya wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun di sini adalah beliau menghubungkan dengan ayat sebelumnya. Ya. Yaitu berbantah-bantahan ini terjadi antara orang-orang yang zalim bersama azwaj mereka, pasangan-pasangan mereka, sahabat karib mereka, termasuk suami atau istri mereka yang seideologi ya, yang sama-sama kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesembahan mereka. Jadi membantah ini terjadi di antara pihak-pihak tersebut. Orang-orang zalim bersama pasangan mereka ya, bersama kelompok mereka yang sejenis. Termasuk juga wa makanu ya'budun dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya. Ini adalah pendapat As-Sa'di. Ala kulli hal apa yang disampaikan oleh Al-Baghawi dengan para mufassir yang lain termasuk yang disimpulkan oleh As-Sa'di ya, di sini sebenarnya hampir mirip ya, artinya antara orang-orang yang zalim tadi yang sejenis ya, sama-sama melakukan kezaliman, kemudian juga wa makanu ya'budun dan apa yang mereka sembah ya, dan sudah kita jelaskan wa makanu ya'budun itu termasuk at-taghut atau waghid ma ubida min ghairillah atau ma yuta'u min ghairillah, siapa-siapa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa yang ditaati selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hampir mirip dan bisa digabungkan. Ya. Kemudian ayat berikutnya apa yang mereka katakan? Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Qalu, mereka mengatakan, siapa yang mengatakan? Yaitu orang-orang yang mengikuti Al-Adba tadi mengatakan kepada ar-ru'asa, para pimpinan mereka atau yang mereka ikuti ya, atau yang mereka sembah. Jadi orang yang menyembah mengatakan kepada yang disembah, orang yang mengikuti mengatakan kepada siapa yang diikuti ya, orang yang dipimpin mengatakan kepada pemimpinnya. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Innakum, sesungguhnya kamu, kuntum dulu, ta'tunana, kalian mendatangi kami 'anil yamin. Ya. 'Anil yamin. Al-yamin di sini kalau kita lihat terjemahan Indonesia sering diartikan dari kanan. Ya, dari kanan. Nah, ini para mufassir berbeda pendapat.
Ya, apa yang dimaksud dengan anil yamin? Ada yang berpendapat anil yamin ini adalah bil quwwah wal qudrah, yaitu dengan kekuatan dan sepenuh kemampuan. Jadi maksudnya adalah yamin di sini adalah kanan, dari kanan. Ya. Biasanya kalau orang itu menggunakan sesuatu pakai tangan kanan, itu kan full power. Ya, biasanya yang terlatih dari tangan kita, kanan atau kiri biasanya lebih kuat kanan dibandingkan kiri. Ya, kecuali memang yang sudah melatih seimbang atau kemudian tangan kirinya lebih banyak difungsikan, lebih banyak dipakai daripada tangan kanannya. Tapi ghalibnya kebanyakan orang itu ya kalau mukul, kalau apa pakai tangan kanan yang lebih full power dibandingkan tangan kiri. Ya. Dari sini kemudian dia mengatakan anil yamini di sini adalah bil quwwah wal qudrah. Bagaimana kalian dulu mendatangi kami dengan penuh kekuatan. Kekuatan apa aja? Kekuatan politik, ya, kekuatan sebagai seorang pemimpin memaksa yang dipimpin, kekuatan sebagai seorang atasan membuat kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang memaksa bawahannya, ya, dengan berbagai argumen dan lain sebagainya. Nah, ini pendapat yang pertama. Ya. Menggunakan itu semua untuk apa? Untuk membuat kami, yaitu para atba, menjadi tersesat hingga kemudian masuk neraka kayak gini. Ya, paham ya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah anil khairi fatanhaunana. Ya. Yaitu anil yamin di sini maksudnya adalah anil khairi fatanhaunana. Kalian dulu mendatangi kami, ya, menghalangi kami dari kebaikan, al khair. Di al yamin di sini diartikan al khair, kebaikan. Jadi kalian dulu datang, ya, menghalangi kami dari kebaikan, menjadi penghalang antara kami dengan kebaikan, dan kalian melarang kami untuk melakukan kebaikan tersebut. Ada juga yang berpendapat seperti ini. Kemudian ada juga yang berpendapat aniddin fatubillunana an. Ya, yaitu anil yamin di sini maksudnya adalah aniddin, dari agama, dari Islam. Kalian menghalangi kami dari Islam hingga kemudian kami menyesatkan hingga kalian menyesatkan kami. Kemudian ada juga yang berpendapat, dan ini sebenarnya mirip dengan pendapat yang pertama, yaitu anil aiman tahlifunaha. Bagaimana dulu kalian itu datang kepada kami, menyesatkan kami, mengarahkan kami kepada kekufuran, ya, dengan sumpah-sumpah. Dari yamin di sini diartikan sumpah. Bukan kanan, tapi sumpah. Ya. Bagaimana engkau dulu dalam menyesatkan kami itu pakai sumpah. Ya. Hati-hati kalau sampai ada orang sumpah-sumpah segala. Ya. Kadang belum tentu yang disumpahkan itu benar. Meskipun meyakinkan. Bahkan kemudian bawa-bawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terpukau dengan sumpahnya. Apalagi kalau penyeru kepada kesesatan, kebatilan, ya, itu sumpah demi Allah pun apa murah bagi mereka. Jadi anil yamin di sini ada yang mengartikan adalah al yamin di sini adalah sumpah. Bagaimana engkau dulu wahai para pemimpin, ya, sampai bersumpah segala mendatangi kami untuk membawa kami kepada kebatilan atau kekufuran. Ya. Ini ikhwafil arsyadkumullah, ada beberapa pendapat tadi dan ala kulli hal mirip, ya, dan bisa digabungkan. Artinya bagaimana
Ini adalah bentuk protes dari para pengikut ya kepada yang diikuti, dari para bawahan kepada atasannya, dari para penyembah kepada yang disembah. Bagaimana dulu kalian itu ya begitu meyakinkan dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, ya, dengan kehebatan-kehebatannya, dengan tekanan-tekanannya yang membuat kami akhirnya mengikuti kalian. Intinya seperti itu. Nah, kemudian apa jawaban pihak yang berkebalikan? Apa jawaban orang-orang yang diikuti? Apa jawaban mereka yang disembah? Apa jawaban pemimpin kepada atasannya yang diprotes seperti ini? Ya. Qalu ballam takunu mu'minin. Mereka menjawabnya apa? Lam takunu mu'minin. Ya, kalian dulu belum beriman juga kok, gitu. Artinya apa? Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baghawi, lam takunu 'alal haqqi fanudillakum anhu. Kalian dulu itu juga belum berada dari kebenaran hingga kemudian kami menyesatkan kalian dari kebenaran. Kalian sendiri itu apa? Innamal kufru min qablikum. Ya, kekufuran itu sudah ada sebelum kami datang atau kami mengajak kalian kepada kekufuran gitu. Jadi jangan salahin kami dong. Ya, jangan salahin kami. Kami yang menyesatkan kalian, orang kalian sendiri waktu itu belum beriman, kalian sendiri juga sesat sebagaimana juga dikatakan As-Sa'di ketika mereka protes, qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Imam As-Sa'di menjelaskan, laula antum lakunna mu'minin. Ya, seandainya bukan karena kalian pasti kami beriman. Jawab apa? Maziltum musyrikin kama nahnu musyrikun. Ya, ketika itu kalian itu musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga kami menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah. Kemudian mereka bahkan mengatakan wa ma kana lana 'alaikum min sultan. Ya. Dan sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu. Ya, wa ma kana lana 'alaikum min sultan. Ya. Kami tidak punya kuasa apa-apa kepada kalian. Ya. Jadi kami nggak bisa memaksa kalian hingga kalian kemudian menjadi orang-orang yang tidak beriman. Ya, orang kalian posisinya juga musyrik, kami juga musyrik, dan kami nggak punya daya apa-apa atau kuasa apa-apa untuk memaksa kalian. Bal kuntum qauman taghin. Bahkan kalian menjadi kaum yang melampaui batas. Ya. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah. Banyak fawaid tarbawiyah, pelajaran yang bisa kita ambil. Poin-poin tarbawi yang penting sekali untuk kita ambil. Ayat ini menunjukkan hal, kondisi, ya, an-niza', perselisihan bainar ru'asa wal adba, ya, antara para pemimpin dengan yang dipimpin, antara yang disembah dengan yang menyembah, antara yang diikuti dengan yang mengikuti. Ketika mereka melakukan itu semua dalam kebatilan, kekufuran, maka nanti di akhirat mereka akan saling berlepas diri. Yang pengikut protes,
Loh, kalian dulu yang ngajak kami dengan segala iming-iming, dengan sumpah, dengan kebijakan kalian, dengan tekanan kalian, dengan peraturan-peraturan kalian. Yang diikuti, yang dipemimpin jawabnya balik. Jawab balik apa? Ya, oh enggak. Ya, orang kalian dulu juga sudah sesat kok. Orang kami enggak maksa juga kok. Kalian tetap bisa kok menghindar atau tidak ikut juga, ya nggak apa-apa kok. Artinya apa? Saling berlepas. Ini sama dengan dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ya, ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Yaitu ketika orang-orang yang mengikuti itu menyalahkan kepada orang-orang yang diikuti, yang diteladani, yang ditaati. Tapi kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan jawaban dari kepada pertanyaan dari malaikat malakum latana sorun, ya jawabannya itu mereka berlepas diri. Ini kondisi antara orang-orang yang saling mengikuti, saling mentaati di dalam kekufuran kepada Allah ya Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga disebutkan dalam ayat yang lain, al-akhilla ya ba'duhum yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling berhubungan dekat, orang-orang yang saling bersahabat, orang-orang yang saling berteman di dunia ini, ya. Syekh An-Nabulsi menambahkan bahwasanya al-qarabah, ya, al-khullah di sini termasuk adalah hubungan suami istri. Ini penting ya, hubungan suami istri karena tidak ada hubungan qarabah, hubungan kedekatan yang paling dekat. Al-khullah di sini kan hubungan hubungan pertemanan dengan penuh kasih sayang. Ya, kedekatan dengan penuh sayang. Nah, tidak ada yang lebih dekat tidak antara suami dan istri. Maka Syekh An-Nabulsi menegaskan suami istri termasuk di sini. Bukan hanya berteman, bukan hanya berkawan, ya, bahkan hubungan suami istri itu lebih dari berkawan dan berteman. Ya, teman segalanya. Ya. Mereka nanti meskipun di dunia ini berteman, berkawan, ya, seia, sekata, sehidup, semati, tapi nanti di akhirat akan menjadi ba'duhum li ba'din adu. Akan menjadi musuh satu sama yang lain. Akan saling berseteru. Akan saling menuntut. Ya. Temannya misalnya, loh kamu dulu ngajakin aku nge-fly. Ya. Oh, aku kan cuma cuma pengen biar seru aja gitu. Ya. Lah kamu sih mau juga diajak gitu. Aku kan cuma nggak enak aja gitu. Kasihan nggak diajak gitu. Seharusnya kamu ngingetin aku dong, kan kamu tahu hukumnya gitu. Kan kamu orang soleh gitu, ngapain ikut-ikutan kita nge-fly gitu. Malah saling menyalahkan. Suami istri juga kayak gitu. Lah Mas, kamu kan kepala keluarga. Kenapa nggak membimbing kita dulu, membimbing aku dulu kepada kepada Islam. Nggak membimbing aku memimpin keluarga kita dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baliknya suaminya, lah kamu dulu udah tak kasih tahu pokoknya gini-gini kamu malah ngeyel. Kamu seharusnya yang jaga anak kita biar karena kamu yang sering berinteraksi sama anak, aku kerjanya di luar cari nafkah gitu. Saling menyalahkan, saling menuntut.
Itu yang terjadi. Illal takun. Ya. Kecuali orang-orang muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang mendasarkan hubungan mereka berdasarkan takwa, yang mendasarkan hubungan mereka di atas dasar tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran, yang mendasarkan hubungan mereka di atas amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ikhwafil arsyadakumullah, kondisi mereka yang menakutkan dan menyedihkan. Kemudian poin berikutnya adalah pentingnya adamut ta'ah fi maksiatillah. Ya, kita tidak taat ya kepada sesuatu ya li syai'in, adamut ta'ah li syai'in fi maksiatillah. Ya, di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tegas kita diingatkan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk ya ketika itu adalah bentuk maksiat kepada sang khaliq. Istri wajib taat kepada suami. Ya. Apapun yang disuruh harus dilaksanakan selagi itu adalah sebuah kebaikan. Adalah sebuah sesuatu yang mubah. Ya. Bengi iki dikon nganggo klambi abang, ya nganggo klambi abang. Wong karepe ngono gitu ya. Ya. Jangan bantah. Kan pakai baju merah kan boleh, mubah, harus taat. Ya. Tapi kalau iki jagong mergo iki kancaku ki wonge ya rada ya sekuler ya atau kejawen, aja nganggo jilbab. Ya, jilbabe dilepase nganggo apa? Sanggul. Ya, apa? Konde. Ya. Nah, kalau kayak gitu gimana? Itu jelas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ditaati. Kepada auliaul umur. Lah kan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Ya, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan pemimpin-pemimpin kalian. Ya, benar, kita harus taat kepada pemimpin kita, auliaul umur kita bil ma'ruf, pada sesuatu yang baik, pada sesuatu yang halal, pada sesuatu yang mubah. Ketika pemimpin memerintahkan kepada kita lampu merah berhenti, harus berhenti, wajib. Kalau antum melanggar dosa. Ya. Bukan hanya membahayakan, tapi ini perintah dari auliaul umur yang mubah, yang tidak melawan syariat, harus dilaksanakan. Wa in abdan habasyian as-sam'u wa ta'ah. Ya. Mendengar dan taat meskipun dipimpin oleh abdan habasyian. Tapi kalau dia sudah nyuruh yang mungkar, dia sudah menyuruh untuk melegalkan miras, ya. Dia sudah menyuruh kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada sang khaliq. Jadi kalau taat pada sesuatu harus dipikir. Ya. Ini wahfil arsyadakumullah. Kemudian termasuk kita jangan sampai ta'assub kepada pimpinan-pimpinan kita. Ya. Biasanya kalau ta'assub sama pemimpin ya negara atau pemerintah biasanya enggak lah ya. Ya, kalau aktivis-aktivis ya. Tapi sering juga ada yang ta'assub kepada pemimpin organisasinya. Ini jangan sampai juga. Kalau pemimpin organisasinya, ustadznya, syekhnya, amirnya, ya dia salah,
dengan dalil yang jelas bertentangan dengan apa qaulullah wa qaulur rasul, jangan ditaati. Ya. Karena apa? Karena nanti kita di akhirat itu bertanggung jawab sendiri-sendiri. Nanti kalau kita sampai kita jadikan, loh dulu amirku ngomong gini kok, gini, gak kepake itu nanti. Ya. Nanti amir antum akan tabarra, akan berlepas diri. Ini wahfil arsyadakumullah. Jadi yang jadi parameter itu adalah ya qaulullah wa qaulur rasul. Yang jadi parameter itu adalah syariat. Ya, nggak masalah kita intima, afiliasi dengan jamaah-jamaah tertentu, ya, atau dengan ormas-ormas tertentu, ya. Tapi jangan taklid buta, ya. Jangan taklid buta. Boleh taklid kalau memang kita, ya, memang tidak tahu. Saya yakini dia lebih paham, lebih berilmu daripada kita, tapi jangan buta. Kalau sudah dijelaskan dalilnya, ya, ayatnya jelas, menurut penafsiran oleh ulama yang otoritatif juga pas, gitu. Hadisnya juga sudah jelas, ya, sahih, syarahnya juga dari para ulama yang berhak untuk menyarahnya juga sudah jelas. Kok masih ngikutin perkataan pemimpinnya, ormasnya berdasarkan ta'assub, ya ingatlah ayat ini. Nanti pemimpin-pemimpin kita itu ya akan berlepas diri dari kita saat kita nuntut, ya. Nuntut Loh aku dulu kan ikut kamu. Tapi ingat, ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ya. Ini ikhwafil arsyadakumullah yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf agak lewatan ya. Jam 9. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa menambah ya iman kita, nambah ilmu kita, dan ikhwah fillah arsyadakumullah, kita bisa menempatkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya di atas ketaatan kepada yang lain. Kita sadari bersama bahwasanya kita di dunia ya ini sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Ya, maka menjadi parameter utama jangan sampai kita taat kepada siapapun, ya, mengikuti siapapun, ya, kecuali ala basirah, kecuali atas ilmu, ya, dan segala sesuatunya harus diukur dengan Al-Quran dan As-Sunnah, diukur dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulu ma tasma'un billahi fisabilil haq wastabiqul khairat nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.